Eh, Mas Iqbal kok beasiswa di IK itu dikit, beasiswanya dikit gitu ya. Terus ya saya bilangin, aslinya beasiswanya itu ada, Dik. Tinggal Banyak, iya, kalian banyak. itu niat nggak nyari Cari beasiswanya itu. banyak. Ni hao, daja hao, wo she Bambi Azadila. Kembali lagi di Ika Bakti Wiyata Podcast, Ika Bakta Podcast. Nah, ya hari yang cerah ini, gimana kalau misalnya kita membahas tentang yang seru-seru lagi. Anyway, hari ini tuh aku tuh nggak sendirian. Hari ini tuh aku ditemani oleh sosok yang luar biasa di bidangnya, yang pastinya sangat bertalenta. Wih, sangat bombastis duar gitu. Talenta bukan, bisa say hi dulu dong Kak di kamera. Hai buat ini. Masnya dong. Jangan malu-malu dong, Mas. Agak tegang ya. Agak tegang ya, santai aja, santai, relax gitu. Nah, langsung aja gimana kalau misalnya kita perkenalan nih. Boleh ya, perkenalan ya. Boleh langsung. Dari mana nih? Dari Saya Kediri asli. ya, belum. Oh, belum. Belum. Perkenalan nama, NIM, apalagi ya? Prodi, asalnya dari mana gitu, boleh. Oke, saya dulu ya berarti. Iya. Oke, perkenalkan, nama saya Iqbal Pamungkas bin Wahyanto, NIM 1012008 dari Prodi S1 Farmasi, angkatan 2020. 2020. Mbaknya? Oke, perkenalkan, nama saya Claudia Mercury, biasa dipanggil Claudia, terus saya dari S1 Kedokteran Gigi, asal saya dari Lampung. Lampung. Wow. Masnya tadi dari mana? Asli dari Kediri. Kediri mana? Papar. Papar tuh itu sayur tuh bukan? Oh, bukan. Apa? Ya Papar itu jauh pokoknya. Masnya gak nyampe di Jogja ini. Capar, Mas. Oh, capar. Kan tadi bilang sayuran, apa itu? Cabai. Malam nggak pernah masuk dapur, Mas. Sim. Oke, terus tadi sudah perkenalan, terus kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya sih lebih ke kuliah ya. Soalnya saya kan mengikuti organisasi juga, terus menjabat sebagai komting, ketua komting. Lalu ada sih kayak bantu-bantu di apotek sekarang kegiatan. Wih. Jadi kayak part time gitu ya? Iya, part-time. gitu. Selain itu, selain kuliah gitu ya, apa? Selain kuliah, Soalnya yang di bidang akademik misalnya kayak senam kayak atau olahraga gitu, ada nggak kesibukannya gitu? di olahraga sih kadang-kadang ya. rumah? Apa? Ya lari-lari gitu. Lari dari kenyataan. Iya, lari Oh, dari. dari hutang. Oh iya, bukan ya. Gitu. Lanjut ke Mbaknya. Kalau saya sih kesibukannya kuliah, karena semester 3 ini praktikumnya udah mulai lah ya, mulai mencari kerja. Udah mulai inilah intinya, sudah mulai sibuk gitu. Terus itu aja sih, sibuk kuliah aja. Di kos ngapain? Di rumah gitu. Kalau ya biasanya ngerjain tugas, karena tugasnya bertubi-tubi ya. Nggak sempet kayak main gitu Oh, atau kalau main masih bisa Masih disempet-sempetin lah, biar refresh. gitu. Sering nggak Sering apa? nongkrong gitu? Kalau sering sih enggak sih, jarang. Jarang. Cuman ya pernah gitu ya, buat Pernah, refreshing aja iya. gitu ya. Apalagi pandemi ya, jangan banyak keluar gitu. Iya. Tapi ya nggak apa-apa buat keluar, tapi tetap protokol kesehatan ya Kak ya. Lanjut nih, hobi Kakak. Hobi saya itu motoran. Maksudnya motoran? Seneng. Masnya tahu San Mori gitu ya? Oh iya, San Mori. San Mori. Bilang aja San Mori. Iya. San Mori cek gitu. Iya, San Mori cek gitulah. Biasa kemana? Biasanya kalau kayak pas teman-teman gabut gitu, jalannya ke Ke Malang, Malang. ke Batu gitu. Kalau males gitu ya sekitar Kediri doang. Berarti punya komunitas gitu. Iya, punya. Apa namanya? No egois. No egois. Iya. Oh, gitu. No egois gitu. Jadi buat teman-teman yang bisa yang punya hobi motoran juga San Mori bisa Bisa langsung gabung. Gabung gitu Iya, ya. bisa. Ada home base-nya nggak, maksudnya pusatnya gitu? Pusatnya tuh biasanya di daerah Pasar Pahing. Kayak Pasar Pahing. Iya. Oh, gitu. Itu ada kayak kafe gitu, jadi tempat anak-anak ngumpulnya di situ. Tuh. Mbaknya hobinya apa?
Nonton film sih Film ya. film apa? Ya film Korea, Cina Korea, gitu aduh. doang. Tapi sekarang lagi ke Cina sih. Cina. Gitu. Dracin itu aduh Iya ya. sih, karena ada apa sih, sejak ada pelajaran Mandarin itu sih, Jadi pengen belajar gitu ya. Oke, udah bisa belajar bahasa Mandarin dari filmnya. Cuma ni hao, ta cha hao gitu. Semlah. Itu doang. Cayo. Itu doang sih. Terus ini kita kan akan bahas tentang suatu hal yang kalian raih nih untuk saat ini nih, sesuai dengan thumbnail di YouTube kali ini nih, kita akan membahas tentang ICT. Nah, seperti itu. Nah, ceritain dong, bisa diterima di program transfer kredit internasional tuh kayak gimana? Jadi aslinya tuh dari pihak kampus dikasih seperti siapa yang mau nyoba, tapi harus melalui TOEFL kalau nggak TOEIC gitu ya. Nah terus saya tuh aslinya pas itu kayak Bismillah aja lah, lillahi ta'ala ya, nyoba-nyoba. Tulus aja. Ya, udah niat dari hati itu. Ya alhamdulillahnya keterima. Terus kalau untuk gimana sistemnya, apa ya, kayak soal-soalnya gitu ya, itu kemarin lebih ke yang agak sulitnya tuh di bagian apa, listeningnya. Listening. Listening gitu. Soalnya kan aksennya tuh kan udah cepet gitu ya, agak beda ya. Apa sih aksennya kalian? Aksen Itu tuh apa bener sih? apa sih? British. Iya British kalau. British. Oh wow, itu emang aduh, agak susah sih emang kalau Iya. British emang dulu. Berarti TOEFL ya? TOEFL ke TOEFL. TOEIC gitu ya. Iya. Kalau Mbaknya? Kalau saya kan pertama yang dari info dari Komting, kan di grup, diteruskan di grup itu. Terus siapa ini yang mau yang ikut di list gitu lah ibaratnya. Cuman sebenarnya tuh banyak yang mau ikut, cuman karena terkendala sertifikat gitu sih. Sertifikat apa? Sertifikat harus mencantumkan sertifikat bahasa Inggris, kayak ya nggak harus TOEFL, nggak harus TOEIC sih, cuman ada keikutsertaan dalam kayak tes bahasa Inggris kayak gitu. Oh gitu. Sih. Berarti sebelumnya itu udah tes sendiri atau dari kampus? Dari kampus ada, Oh menyediakan gitu. dari kampus juga Menyediakan ada. kampus. Nah, jadi gitu. kalau yang belum itu kampus menyediakan Iya. gitu. Tapi kalau udah ya sertifikat itu Iya. yang dipakai. Iya. Berapa sih skornya? Ada banget ya sini. Range-nya deh. Orange-nya berapa ya? Kemarin tuh kalau nggak salah minimal 600. 600. Iya. Kayak 500 itu udah lumayan tinggi sih. Kalau TOEFL gitu. IELTS itu 6, 5 gitu. Kalian pakai apa itu kemarin? TOEFL, TOEIC, IELTS? Kalau saya Semua? kalau saya sendiri sih pakai TOEFL sih sebenarnya. Kalau kamu? Saya TOEFL kayak yang kemarin. TOEFL. Oke. Terus nih tadi sudah dijelasin gimana sih kok ceritanya bisa diterima. Lalu apa yang didapatkan dari program ICT itu? Apa? Jadi itu saya bisa gimana? Tahulah cara pembelajarannya anak-anak di luar itu gimana. Oh gitu. Ya, soalnya ya meskipun sekarang kan masih pandemi, jadi kita kan masih terhalang buat kesana ya. Kesana tuh kemana? Aduh. Ya ke negaranya sana lah, itu agak negara tetangga ya. ya negara tetangga. Jadi kalau pengalaman saya pas belajar tuh untuk memahaminya buat yang belum kebiasa itu agak sedikit sulit, soalnya ya itu tadi aksennya pakai kayak Inggris British. Terus dari tenaga pengajarnya itu menurut saya dari negara-negara luar seperti dari India, Arab. Dosen pengajarnya itu bukan iya. dari warga, Bukan. itu tapi dari luar bahkan dari dia. luar. Makanya pakai bahasa Inggris Iya. gitu. Inggrisnya juga kayak kental banget gitu loh. Kalau Mbaknya apa yang didapatkan? Bisa ditambahin dari kakaknya? Jujur aja saya belum mulai belum mulai karena lagi nunggu jadwal dari kampus yang di sana. Kampus yang di sana. Oh, beda kampusnya itu. Sama, cuman kan beda fakultas. Oh, gitu. Tetap disesuaikan dengan fakultas yang ada di sini. Oh, gitu. Berarti kalau farmasi ya farmasi gitu. Ya, kedokteran gigi, tapi dengan satu universitas yang sama. Oh, gitu. Wow, luar biasa, tepuk tangan dong. Udah, aku harus banyak belajar nih, apalagi aku kan kayak bahasa Inggrisnya tuh masih kurang ya, masih cuman bisa hello doang, yes no doang gitu, apalah ya. Lalu tadi kan sudah dijelaskan apa yang didapatkan nih. Nah, awal mula mendaftar program itu kayak gimana? Boleh diceritain dong? Bisa
awal mulanya gitu? Kalau awal mula yang sudah saya sebutkan tadi dari Komting diteruskan ke grup, terus ya coba peruntungan lagi ibaratnya gitu kan, ya coba-coba buat improve juga sih, karena kan kalau bahasa Inggris itu kan skill ya. Skill. Kalau kita nggak pelajari, kalau kita nggak latih ya, walaupun udah misalkan udah mengikuti bimbel setahun 2 tahun, kalau misalnya nggak ada apa ya conversation buat latihan praktis juga nggak bakal ini sih. Jadi kayak ya buat memacu diri aja gitu. Itu sih. Terus masnya? Sama seperti yang dibilang Mbak Claudia tadi tuh. Jadi pertama dari Ibu Kaprodi S1 Farmasi itu ngasih tahu ke Komting. Nah dari Komting itu disebarkan ke seluruh angkatan. Jadi angkatan saat itu semester 2 dan semester 3 kan khusus semester 2 dan 3? Ya kemarin itu. Nah terus ya dari situ aslinya tuh banyak yang mau daftar, cuman ya di antara faktor belum punya sertifikat itu banyak juga yang kayak nggak pede gitu loh. Gak gitu. pede, terus ya mungkin di samping itu emang seleksinya lah ya mungkin di saat itu. Tapi kalau misalkan belum ada sertifikat tadi kan bisa disediakan kampus kan buat tes. Bisa. Tapi cuman mungkin ada yang lebih mundur teratur duluan ya. Karena kepercayaan dirinya sih kayak belum yakin sama diri, bisa nggak ya ini, bisa nggak ya doang, gitu. tapi masih ada masih ragu lah ya. Ragu gitu. Karena kan kuliah di ibaratnya kan ya walaupun kita nggak langsung ke univ yang di luar itu kan seenggaknya kita apa ya, vibes-nya kan kerasa gitu loh. Udah kerasa ya meskipun daring gitu ya. Motivasi nih sekarang, motivasi kenapa kok kalian bisa, apalagi kamu kan Komting ya, terus kok bisa nih ya menulis nama sendiri gitu. Jadi pas itu aku mikirnya gini, nanti kan benefitnya lah. Benefitnya tuh keuntungan kita dari mengikuti program kayak gitu, itu nanti pas mau kerja. Oh iya kan pasti sih punya, pasti. Ya kayak sertifikat yang itulah ada powernya gitu rasanya. Jadi ya yang saya kejar ya buat nanti untuk kerja kemungkinan itu. Jadi kan kita udah punya pengalaman sama univ di luar. Bisa dibikin nilai plus. Selain dari diri sendiri, ada dari teman, ada keluarga gitu nggak yang dukung gitu? Dari keluarga sih ada. Soalnya kan itu kan beasiswa, terus programnya kan positif. Ya banyak lah manfaatnya buat kita, jadi keluarga itu ngedukung. Dukung banget. Wow. Mbaknya gimana motivasinya? Motivasi ya dari diri sendiri sih yang pertama. Karena ya tadi itu pengen improve diri, improve bahasa Inggris gitu sih. Karena ya itu tadi, karena apa ya? Ya bahasa Inggris kan skill gitu kan. Apalagi bahasa internasional gitu ya. Apalagi di kedokteran gigi itu kebanyakan buku-bukunya bahasa Inggris. Jadi jurnalnya. mau nggak mau ya kita harus belajar gitu loh. Bener sih. Jadi sebenarnya juga nggak hanya kedokteran, kayak kesehatan tuh kayaknya bahasa Inggris tuh butuh kayak ya, makanya ada TOEIC gitu. Terus nih saat ini apakah sudah dimulai belajarnya? Udah ya? Kalau saya udah ada seminggu. Seminggu? Iya. Itu ngapain aja? Ya belajar. Belajarnya maksudnya itu yang kayak di IKA sama nggak, kayak babnya mulai dari bab 1 gitu atau gimana, atau tentang apa gitu loh belajarnya itu? Iya, mulai dari bab 1 kemarin. Tentang apa gitu? Saya kan semester 3 ya, tapi saya tuh ngambil mata kuliahnya semester 5 di sana. Jadi harus memeras otak gitu. Harus memeras otak. Ya kendalanya di jadwal sih aslinya. Jadwalnya tuh kan bentrok. Sering bentrok? Iya, jadwalnya kan sering bentrok. Kan misal kita kan nggak bisa ngerubah satu jadwal doang kan. Jadi misal ngerubah satu kan satu angkatan ikut ya berubah nanti. Dan akhirnya saya itu memutuskan ya nggak apa-apa, 2 laptop. Waduh. Jadi di dalam satu masa itu saya menyambi 2 kuliah. Wow. Bisa konsen? Ya mau nggak mau harus. Kamu semester 3, terus kamu ngambil semester 5. Iya. Otomatis kamu bisa dikatakan ngeloncatin temanmu yang ada di IKA dong. Bener. Akselerasi lah. Akselerasi. Iya, harus akselerasi. Aku nggak mampu, aku nggak kuat. Wah, luar biasa. Itu tadi seangkatan tuh maksudnya itu kamu itu sama teman-teman yang di luar yang dapat beasiswa gitu atau? Di angkatan aku tuh cuman 2 anak. 2 anak doang. Iya, yang dapat. Gitu. Rasanya gimana sih? Rasanya tuh udah tertekan gitu ya, udah
aduh aku salah jurusan, aduh kenapa aku kayak gini. Tapi ya di samping itu kita kan mikir ini pasti ada hikmahnya lah, nanti ada yang baik di depannya. Jadi kan ya, pepatah tuh gimana, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, gitu. Kan pasti kan Tuhan kan tahu mana yang terbaik buat iya, kamu ya, pasti yakin aja lah, yakin aja, jalanin aja gitu. Terus nih syaratnya untuk ikut tuh apa sih program ini? Syaratnya yang tadi itu, jadi paling ditekankan itu di bahasa Inggrisnya. Soalnya dari saya belajar sekarang ini semua materi semua yang disampaikan oleh dosen itu 100% bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya, di samping kan teman-teman kita kan yang di luar itu dari Cina, dari India. Itu kan di sana kan sekolahnya swasta. Masa itu ya. Uni swasta ya. ya. Uni swasta juga, jadi otomatis apalagi negara tetangga itu kan banyak orang luar juga yang masuk ke situ ya. Iya, Nah, pasti. jadi pas saya di meet itu, saya lihat nama-namanya itu ya orang luar semua. Kalau kayaknya orang Melayu itu itu kan ada bin di belakang, ada binti. Nah, mereka tuh enggak, mereka kayak ya nama-nama Cina gitu. Oh, berarti kayak Hong gitu semuanya. Oh, Malaysia Cina gitu ya. Kan ya, ada Malaysia Cina. Malaysia gitu. itu kan 3 budaya. Ya, 3 jadi budaya. India, Melayu sama Cina. Tuh. Terus Mbaknya gimana rasanya ikut program ini? Ya menantang sih, menantang gitu. Ya seneng juga ya, karena kayak ya nggak apa ya, kayak nggak nyangka juga keterima gitu loh, karena kan juga mungkin saingannya banyak. Terus ya lebih gimana ya, kayak lebih harus greget aja sih, karena ya tadi di semester 3 kan makin padat kan, apalagi praktikumnya, apalagi sekarang udah mau mulai luring gitu kan. Berarti nanti kalau semisalkan yang di Malaysia udah mulai, berarti emang sama double gitu? Sama double gitu aja. Iya. Wow, gila sih. Terus tuh ada yang penasaran nih buat adik kelas kita yang baru gitulah ya. Adakah tips and trick biar bisa lolos ke program ini? Yang pertama berdoa ya. Berdoa ya. Terus mulai mempersiapkan tes kayak bahasa Inggris, ikut aja gitu loh. Misalkan kayak ada ikut kursus bahasa Inggris misalnya, kalau gitu ya. Itu bisa jadi apa namanya, kayak ya liburan, kalau pas liburan itu ya belajar bahasa Inggris, nggak harus kursus, nggak, tapi bisa belajar dari YouTube sekarang kan udah mulai banyak kan dari YouTube. Kemudian kadang juga mencari teman dari sosial media yang dari luar sih, itu karena conversationnya kan pasti bakal beda gitu. Dan pastinya itu kayak bisa dari film juga kan. Oh ya, film terus dengerin juga, musik ya gitu, sih belajar. Karena di musik juga banyak yang kayak idiom yang artinya itu sebenarnya bukan itu loh. Paham gitu. Paling utama sebelum mencoba itu jangan menyerah. Kebanyakan kayak gitu soalnya. Dulu kayak jadi pressure dulu ya, kayak insecure dulu terus overthinkingnya berlebihan gitu. Padahal kita itu belum nyoba kan, kita nggak tahu rezeki ya. Nah, rezeki itu nggak ada yang tahu. Intinya dijalani dan banyakin gitu niat, banyakin persiapan lah dari awal. Kalau memang udah dari awal masuk kampus itu udah niat mau ngejar beasiswa, itu udah harus fokus dari awal. Jadi kita itu istilahnya proses itu nggak bisa dadak, harus dari awal. Kayak tahu bulat ya dadakan ya nggak bisa ya. Kayak tahu bulat dadakan kopong baru kan nggak bisa ya. Kita kelihatannya bundar tapi bahan kopong, jangan ya, nggak ada isinya. Terus ada pesan lain nggak buat adik-adik yang nonton atau penonton yang ada di rumah gitu nonton YouTube ini? Ya pokoknya pesannya itu belajar membagi waktu sih, karena kadang magernya itu lebih besar dibandingkan jangan tanya itu kalau udah di kasur daya magnetnya sih, gravitasinya sangat kuat ya. Terus apa ya tetap semangat sih, belajar, apalagi walaupun masih semester awal, jangan lengah, maksudnya kayak apa yang kamu mulai sekarang itu bakal berdampak di kemudian hari sih. Jadi harus mempersiapkan diri lah sebaik mungkin gitu. Dan banyak juga ya dari kemarin pas PKKMB itu kan ada adik nanya, Mas Iqbal kok beasiswa di IK itu dikit, beasiswanya dikit gitu ya. Terus ya saya bilangin aslinya beasiswanya itu ada
tinggal Banyak, iya, kalian banyak. itu niat nggak nyari cari beasiswanya itu. banyak. Iya, Ada jadi kok di banyak. websitenya banyak. Ada. Jadi adik-adiknya itu yang paling yang dilihat di brosur awalnya ya kayak pendaftaran di P3 gitu. Terus saya bilangnya beasiswa itu banyak, misalnya atau kamu ikut kayak saya di ICT itu nanti pas semester 2 ya pokoknya persiapan dari awal. Dari awal. Ya nggak ada ruginya kok ikut beasiswa itu. Walaupun Sulitnya paling cuma membagi Iya, waktu aja sih bagi sebenarnya. waktu. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Tadi bahas ICT itu apa sih? Bisa dijelasin nggak? Kalau ICT itu kan International Transfer Credit ya. Itu merupakan salah satu program dari Kemendikbud. Salah satu tahu pernah dengar Kampus Merdeka. Kampus Nah, Merdeka. itu salah satu programnya. Jadi memfasilitasi mahasiswa atau pelajar dari Indonesia buat punya pengalaman yang lebih buat belajar rasanya di luar negeri itu gimana gitu. Kalau misalkan nggak lagi pandemi nih, kita kan bisa langsung ke kampus yang di luar negeri yang menerima kita lah intinya gitu, yang lolos gitu. Itu sekitar 1 semester. 1 semester. Iya, 1 semester. Tuh. Ya. Ada yang tambahin nggak? Tadi bisa. Ada untungnya ya. Jadi kita itu dikasih saku gitu. Wow. Kan emang niatnya kan buat belajar di sana ya. Spill dong, spill berapa? Ini masih kisaran ya. Ya, kisaran aja, Rins, nggak usah kemarin detail ya, banget. nggak usah detail banget. Kisarannya kalau misal kita di sana dikasih sekitar satu anak 3,5 3,5 itu juta. Maksudnya itu Sebulan. udah include apa aja? Itu buat uang makan kalau nggak salah. Uang makan bro? Iya, Sebulan. Penginapan kalau Ya misalkan udah di sana? dari sana. Aja. Berarti cuman itu uang saku kalau bisa ada makan atau beli apa gitu ya, 3,5 juta gitu. Ya, 35 juta rupiah. ya rupiah. Dan itu Kalau di luar ringgit berapa uang sih? apa? Kalau di ringgit berapa sih? Sekitar 1.000 ringgit. 1.000 ringgit ya. Iya. Ada itu di luar uang buku. Jadi ada uang buku lagi. Itu uang buat kayak biaya hidup lah intinya. 3,5 itu biaya hidup. Terus uang bukunya berapa? Itu nggak tahu dikasih sendiri nanti. Iya. Maksudnya uang buku itu Sekitar. kayak beli buku. Iya, Iya kita buat kan beli buku. bukunya. Sekitar 5-an dapat ya kalau nggak salah sih. 5 juta. Iya 5-an gitu. Kayak maksimal 15 satu anak kalau nggak salah. Di ini ada kok di apa sih namanya di Rincian. yes, rinciannya itu ada Oh, sekitar itu. wow. Jadi nggak cuma pengalaman tapi kita Bikin pengen ya. pengen plus lah ya itu. tapi cuman kalau saya sih pengen liburannya aja. Enggak pengen Dekat Kita dok juga bisa liburan itu. iya liburan. tipis-tipis Ya, tipis-tipis. Tipis-tipis. berkedok tapi Tapi kalau aku kandel ya. Jadi cuman liburan aja nggak belajar gitu. Tapi nggak tahu kapan ya gitu ya. kapan-kapan. Kapan? Lagi aku pengen Thailand guys. Ke Malaysia juga pengen. Aku pengen coba. Saya juga sebenarnya aku punya temen dari Malaysia gitu. Terus saya tanyain ya gitu. Mohon maaf gitu. Saya kalau untuk bahasa Melayu saya nggak terlalu bisa gitu. Cuma Oh, ya. temen ya. Iya, masa pacar? Teman sosial kan tadi dibilang ya kalau sosial media tuh harus bisa jangkauannya tuh dari luar negeri Iya, gitu. betul. Teman aku Iya, ada betul. gitu teman dari Malaysia gitu. Ya, gitu. Tapi ya mereka ya paham-paham gitulah. Dari aku sebenarnya dari teman tuh dari Filipina juga ada gitu. Filipina bahasa Inggrisnya lebih bagus itu. Iya kan emang bahasanya nasional kan dari Yes. Tagalog sama itu kan bahasa Inggris kan Inggris, iya. Sehari-hari kalau ngomong bahasa Inggris tuh kayak paham gitu kan. Dan aku tuh kayak apa ya bisa dikatakan malu sih soalnya memang sana kan pinter banget ya sama Filipina. Jadi kayak aku tuh gandeng itu masih translate ngomong apa. Nggak tahu mereka. Nggak apa-apa. Apa ya gitu. Iya nggak apa-apa. Terus tadi sudah bahas tentang ICT itu apa, terus nanti dapat uang sakunya berapa, terus tadi buat teman-teman juga kalau semisalkan mahasiswa ke sini ya pasti ada program tentang kelas bahasa nih, boleh juga langsung daftar aja wajib gitu, karena itu nanti juga penting ya dibuat nanti kalau semisalkan buat lowongan kerja, buat nanti ke kuliah beasiswa kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengen banget aku nggak cukup nih untuk kelas bahasa cuma berapa semester di sini atau gimana, bisa langsung kursus gitu ya, atau mungkin belajar dari rumah seperti itu. Ada yang tambahin lagi nggak tentang kelas Udah. bahasa gitu? Kayaknya udah ya dari tadi. Udah ya Iya. kan. Mungkin kalau misalnya pengen lebih kenal, lebih pengen deket, langsung aja follow di Instagramnya tadi apa?
Claudia MRC. Langsung fallback gitu atau Kak fallback gitu. Oke. Kayak Ngomong gitu. aja DM gitu. Gitu Kak. Masnya tadi apa? Saya di equal_44. Nah, Iya. gitu. Dan jangan lupa untuk follow IG-nya IIKA Baktiwiata juga. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, share video-video yang ada di YouTube-nya IIKA Baktiwiata. Saya Bambi Elsa dari Irawan, pamit undur diri dan sampai jumpa di next pembahasan berikutnya. Dadah, selamat ketemu lagi.